semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jumpa lagi di channel saya, Alhamdulillah Cinta ya. Sekarang saya ini lagi ada di luar gitu ya. Lagi ada di pedesaan gitu ya. Lagi nongkrong. Saya ingin mengisi lanjut yang kemarin-kemarin. Maaf saya sempat vakum gitu ya. Jadi teman-teman, kalian baik mau laki-laki ataupun yang perempuan, tentu saja temanya gak jauh beda sama yang namanya cinta ya. Cinta dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini tuh gimana sih tipe jadi judul kali ini tuh saya ingin bijak atau cerdaslah kalian dalam menghadapi sesuatu apapun itu. Jadi termasuk salah satunya adalah soal pasangan atau memilih pasangan kita. Jadi yang belum punya pasangan, supaya nantinya tidak bisa. Jadi Allah itu sudah membuat aturan gitu bagi umatnya, kecuali Nabi Muhammad SAW, yang kita bisa berittibaah, yang dimana di sini pertama, cerdas dalam memilih pilihan. Maksud pilihan apa? Pertama, jika kalian sudah menikah, kalau misalnya dirasa di situ terlalu banyak kejanggalan gitu ya, karena sekarang kan akhir zaman dan nauzubillah gitu, memang angka perceraian itu sangat meludak ya. Mungkin karena itu, apakah kalian merasa pasangan kalian kurang sempurna? Iya, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi yang ada hendaklah saling menyempurnakan. Dan di dalam pernikahan itu kita tidak bisa berjalan yang satu menuju Allah gitu, tapi yang satu tidak mau. Ini pernah saya bahas ya, saya kasih ulasan singkatnya. Jadi kita itu harus sejalan bareng, jangan sampai ada yang mandek atau jangan sampai yang menjerumuskan ke menjerumuskan ke neraka gitu. Gimana ya, dia zolim pada istrinya, atau yang perempuannya zalim pada suaminya. Pokoknya jika ada tanda-tanda pelanggaran, itu termasuk pelanggaran ya, tidak memberikan perhatiannya. Ini kan makanya ilmu itu penting banget, dan ilmu juga harus dipraktekkan gitu ya. Tapi ketika seseorang sudah, yang satunya nih, aku ingin ridhonya Allah, tapi kok dirasa pasangannya ini nggak mau diajak jalan untuk menuju ridhonya Allah. Dia selalu misalnya memfitnah kamu gitu kan, kamu direndahkan di keluarga besarnya, bahkan sampai main tangan, terjadi penganiayaan dan KDRT. Maka di sini kan judulnya bijaklah atau cerdaslah kalian, karena Allah itu Maha Adil. Allah itu tidak mau hambanya dianiaya. Jadi sayangilah diri kalian, segera ambil tindakan. Apa solusinya? Adalah perceraian. Jadi cerai itu adalah ibadah gitu ya, karena yang seperti tadi, apalagi sekarang ini akhir zaman guys, kalau kalian tetap diteruskan, gak ada kesinkronan, gak sekufu, entah dengan alasan anak atau apapun itu gak dibenarkan. Kalau udah nggak cocok, jangan sampai diteruskan. Cukup di situ, nggak usah rame-rame, nggak usah main sandiwara, karena kebanyakan kan saya pengen tetap, nanti saya dikatakan gagal. Tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga pernah cerai bukan karena tapi karena wanita tersebut tidak mau sama Rasulullah. Beliau tidak memaksa. Kalau sudah tidak mau, ya beliau menceraikannya dengan secara baik-baik. Di sini kan kalian banyak yang nggak tahu ya, Nabi Muhammad pernah ditolak dan pernah menceraikan istrinya, tapi menceraikannya secara baik gitu ya. Dan yang berikutnya,
melihat ketidaksempurnaan pasangan kalian. Itu karena kalian tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu apa? Tidak bersyukur itu menutup pandangan kalian melihat nikmat, apa ya, ibaratnya kata pepatah itu kayak apa ya, rumput tetangga itu lebih hijau, nggak gitu. Jadi syukuri gitu. Kita harus mengabdikan untuk keluarga kita. Kalau misalnya nggak siap untuk berkeluarga, please jangan sampai kalian menganiaya atau menzalimi anaknya orang, apalagi sampai dia minta cerai. Nabi Muhammad aja ini sekelas nabi, sekelas rasul ya, beliau diminta, saya tidak mau sama kamu, langsung beliau jatuhkan talak, saat itu juga jatuhkan cerai, tapi secara baik ya, baik, diberikan dia selimut, pokoknya diberikan mahar, tetap untuk menghargai si wanita tersebut. Tidak seperti yang realitanya di sini tuh sok-sok suci, sok takut dikatakan gagal, takut. Jangan seperti itu. Itu kan malah menjerumuskan ke neraka ya. Jadi tolong camkan ini, karena bahaya, apalagi akhir zaman. Kalau tetap dibiarkan seperti itu tanpa ilmu agama, nggak sejalan, itu kan yang terjadi apa? Bisikan sana sini, kalau nggak kuat imannya bisa jadi selain apa ya, KDRT, penganiayaan, yang terjadi apa? Kalau KDRT itu sama pasangan, kalau penganiayaan itu sama keluarganya. Itu penganiayaan, termasuk penganiayaan dalam hal atau bentuk apapun itu. Jadi kalau kalian merasa dirugikan, merasa rumah tangga itu kan mencari surganya Allah, memang berat, tapi kalau dirasa yang satunya tidak mau diajak untuk apa, untuk ibadah sama Allah, karena ini adalah ibadah terpanjang gitu, dan bagi kalian yang masih lajang, ini menjadi contoh atau panutan buat kalian. Ketika ta'aruf, katakan, ketika saya sudah sampai di pintu rumahmu, maka hormati aku. Jadi orang tua tidak boleh ikut campur urusan anaknya dalam hal apapun itu. Jadi seperti itu ya. Dan itu sudah ditegaskan banyak hadis-hadis Nabi. Jadi kalian harus cerdas. Jadi jangan sampai, kalau apa ya, karena fatal, apalagi sekarang akhir zaman, banyak kan kejadian pembunuhan di mana-mana, suaminya membunuh istrinya dan lain sebagainya, iya kan, banyak viral, nggak cuma di ini, banyak sekali. Maka dari itu saya ingin apa, kita harus cerdas, harus bijaksana, harus segera menentukan sikap. Jadi seperti itu. Nah, buat yang masih single nih, kalian harus banyak belajar sama terutama carilah sama contoh ya, yang apa sih yang menyebabkan rumah tangga itu awet, harmonis, seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai fatal gitu ya. Jadi harus cerdas, dan itu ibadah. Jadi itu adalah solusi dari Allah. Jadi ada hadis yang mengatakan yang selama ini tuh Allah membencinya, apa sih istilahnya itu, katanya apa, tapi Allah membencinya gitu. Jadi percaya itu Allah benci, nggak ada seperti itu, doif sangat, itu nggak masuk akal, karena ini sudah ada di Al-Quran juga, yaitu di surat At-Talaq sudah dijelaskan dan sudah dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Maka yang masih bujang-bujang, penting bagi kita sebelum menuju ke sana, kita harus punya ilmunya dan bagaimana caranya kita nanti supaya benar-benar bisa praktek. Karena kebanyakan juga apalagi yang anak mama nih, apa-apa. Jadi kalau kita sudah berkeluarga gitu ya, jangan mudah kita ngadu sama orang tua. Nah, orang tuanya kebetulan nggak punya ilmu. Kalau yang punya ilmu mesti kan dia akan menasehati anaknya, nak, gini, kalau ada kejadian seperti ini, gini, menasehati gitu ya. Tapi terkadang jika ada orang tua yang tidak tahu agamanya, yang terjadi apa? Dia akan melabrak menantunya dia, atau bahkan
terjadi mengkambing hitamkan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus kunci rapat-rapat gitu ya. Ini urusan keluarga, jadi belajar dewasa. Jadi kalau kalian tidak siap untuk mengambil anak orang, untuk menjaga, mengayomi, ya jangan sampai menzalimin makhluknya Allah gitu loh. Kalau tidak mau bertanggung jawab, tidak bisa berbuat baik pada dia, kan sudah ada dalilnya juga kan, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik pada istrinya. Keluargamu itu adalah istrimu. Jadi kalau nggak bisa berbuat baik pada istrinya atau pada pasanganmu, ya supaya kembalikan dia secara baik-baik sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak banyak komen, maka dari situ apalagi zaman sekarang ya, karena kalau dipaksakan itu fatal. Yang pertama, jangan karena alasan anak itu melihat orang tua ketika bertengkar itu bisa banyak kejadian ya. Saya berkata sesuai fakta ketika konseling di pengadilan. Jadi di KUA Madura itu konseling, tetangganya karena si suaminya itu keras gitu, keras sama istrinya, dilihat sama anaknya, kan nggak boleh ya, itu mempertontonkan jadi memori anak sehingga membuat anak tersebut keterbelakangan mental. Tahu keterbelakangan mental, idiot gitu, jadi kayak tertekan, tidak terima. Jadi kita itu harus, kalau kalian ingin mempunyai anak yang solihah ya dimulai dari orang tuanya, seperti itu. Jadi lebih baik berpisah daripada mempertahankan tapi menyimpan banyak luka, yang jika luka itu dibiarkan dan meledak, yang terjadi apa? Pembunuhan ya. Di sini kan sudah banyak terjadi gitu ya, nauzubillah min dzalik, dibakarlah, digoroklah dan lain sebagainya, nauzubillah min dzalik. Jadi mari bijak ya. Jadi supaya belajar ilmunya dan ketika menjalaninya, maka kita harus lihat lagi, koreksi lagi gitu, hadisnya gimana ini kalau menemui hal-hal yang seperti sampaikan ini ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat kalian semua. Kalau misalnya ada sesuatu atau komentar dan lain sebagainya, silakan komen di komentar, insya Allah saya akan jawab di video-video selanjutnya. Bye bye.